Definisi sahadatain. Kata sahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wajan fa'ila yaf'alu, fa'alatan. Fa'alatan artinya pekerjaan, sahidah artinya menyaksikan, sahadatan artinya persaksian atau transaksi. Kata sahadatan yang berarti persaksian dalam Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksiannya. Sahadatain dibagi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut syar'i. Menurut bahasa ada dua makna, yang pertama makna mustarak, yang kedua makna muradif. Makna mustarak yaitu ada menyaksikan, menghadirkan, menyatakan, pengakuan, mengetahui, dan mengikuti. Yang kedua, makna muradif, suatu arti namun mempunyai persamaan kata, yaitu al-ilan atau proklamasi atau pernyataan yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 18. Yang kedua, al-qasam atau sumpah yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 8. Dan yang terakhir ada ikrar atau pengakuan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 84. Dua, menurut makna syar'i. Sahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan setelah dibenarkan oleh hati pada saat melaksanakan rukun syariat Islam yang pertama. Persaksian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang Islam yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Dengan demikian, secara syar'i sahadatain memiliki makna, yaitu yang pertama, ikatan akidah. Ikatan menurut Al-Quran artinya sangkutan dalam pengertian syar'i. Makna akidah dalam imam, keyakinan, yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Dua, perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing perjanjian akan menaati apa yang telah disetujui. Perjanjian dalam Al-Quran dapat berarti yang pertama sumpah setia yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 89 dan 91. Yang kedua, sumpah atau janji dalam Quran surat Al-Qalam ayat 39. Pernyataan yang mengandung konsekuensi hukum sebagai perisai untuk membela diri atau kesiapan untuk melaksanakan tugas kewajiban. Adapun ada beberapa kelompok yang memenuhi sumpah janji, mutakin, mukminin, musolin, dan ulul albab. Yang kedua, ada beberapa kelompok orang yang melanggar sumpah atau janji. Yang pertama, orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Yang ketiga adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah persetujuan antara makmum, rakyat dengan imam atau pemimpin untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar oleh kedua belah pihak. Dalam syariat Islam, kontrak sosial adalah yang pertama baiat atau pengucapan sumpah atau janji setia kepada pemimpin, pernyataan kesanggupan dan kesiapan taat patuh kepada nabi atau imam atau khalifah selama tidak melanggar ketentuan agama. Yang kedua, tijaroh. Tijaroh juga berarti baiat atau jual beli antara seseorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Penjualnya adalah seorang beriman dan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 111. Kedudukan sahadatain dalam syariat Islam. Rukun pertama dalam rukun Islam, sahadatain merupakan dasar dan asas bangunan Islam. Sahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan syariat Islam selanjutnya seperti zakat, puasa, sholat, dan haji. Perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat la ilaha selain menolak sesembahan selain Allah sekaligus penolakan dan penjemputan loyalitas terhadap togut, kemudian itu disebut al-bara. 3. Kedudukan sahadatain dalam syariat Islam. Tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair atau Islam yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 104. Tujuan dakwah mengajak manusia agar meninggalkan sistem togut dan menerima sistem Allah.
Hikmahnya ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara hak dengan batil. Akar pohon Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik. Jika akar ibarat tauhid atau akidah syahadatain, pohon sebagai Islam, ibadah dan syariat, buah sebagai akhlak untuk umat terbaik atau generasi Qurani. Sebagai pondasi atau bangunan Islam. Bukankah tanpa pondasi atau landasan bangunan tidak bisa berdiri tegak? Perumpamaannya sebuah rumah. Salat sebagai tiang, syahadat sebagai landasan atau pondasi, dan zakat sebagai atap. Terakhir, kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Penjagaan fitrah. Agar kefitrahan itu terjaga, maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Allah, yaitu dengan cara bertauhid rububiyah atau pengakuan Allah sebagai Robnya. Yang kedua, bertauhid mulkiyah atau pengakuan Allah sebagai Malik al-Anas. Syahadatain berfungsi dalam memelihara iman. Fitrah manusia adalah membangun kekuatan misi, membangun visi, menciptakan wawasan, dan komitmen total. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgen karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya nanti di akhir zaman atau hari akhir. Syahadah merupakan perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah dilakukan sejak di alam ruh, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 39. Yang melaksanakan syahadatain yaitu orang bertakwa, yang menolak syahadatain yaitu orang kafir. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Tahap kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Selain memiliki akal, pikiran, manusia adalah makhluk yang memiliki 4 tahap proses kehidupan. 2 kali mati, 2 kali hidup, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Tahap pertama, kematian pertama. Itu proses kejadian manusia di alam rahim. Ada peristiwa yang sangat penting, yaitu ketika ruh akan dimasukkan ke dalam jasad manusia. Yang kedua, tahap kedua adalah kehidupan pertama, ada alam rahim, dan yang kedua alam dunia. Yang ketiga, kematian kedua, yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 185 dan Al-Rum ayat 56. Yang terakhir, tahap keempat, kehidupan kedua, ada kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Apapun sikap manusia terhadap syahadatain. Ada yang menerima seruan Rasul yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 125, dan yang menolak seruan Rasul, mereka yang ragu-ragu dan terlebih mencintai kehidupan duniawi, yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 124. Adapun mereka yang menolak seruan Rasul karena yang pertama pendidikan orang tuanya, yang kedua pengaruh sikap hidupnya seperti prasangka, prinsip hidup, pengalaman, sudut pandang, dan literatur. Fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang maupun terhadap kehidupan masyarakat sosial. Fungsi syahadatain. Yang pertama, fungsi individual, yang kedua, fungsi sosial, dan yang ketiga, fungsi sosial muslim. Fungsi individual. Secara perorangan, pelaksanaan syahadatain berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan dosa masa lalu. Allah mengampuni dosa hambanya melalui berbagai jalan. Yang pertama ada berdoa, memohon ampun, melalui proses takim dan pertaubatan. Dan yang terakhir melalui pelaksanaan syariat syahadatain. Yang kedua, pembebasan dari segala bentuk penjajahan. Kebebasan tersebut menghasilkan
kemerdekaan jiwa manusia, pembentukan pribadi harmonis, sumber ketentraman jiwa, dan sumber kekuatan jiwa. Yang kedua, fungsi sosial. Dalam sistem masyarakat atau perantara sosial, terbentuk suatu masyarakat apabila unsur-unsur ini ada: ikatan sosial, transaksi sosial, dan interaksi sosial. Ikatan sosial bagi dari sistem nilai yang telah disepakati kebenarannya oleh sistem sosial. Syahadatain adalah pondasi dalam Islam. Sebagai akidah dalam masyarakat muslim, akidah artinya ikatan. Jadi seseorang yang melaksanakan syariat syahadatain artinya dia telah mengikat dirinya dengan al-Islam. Selanjutnya, transaksi sosial. Syahadatain menurut Islam dapat juga dikatakan sebagai baiat, perjanjian, sumpah setia, atau kontrak sosial. Sebagai firman Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Fatah ayat 10. Yang terakhir, interaksi sosial, hubungan antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang terikat aturan sistem. Terakhir, fungsi syahadatain, yaitu fungsi sosial muslim. Islam adalah agama rahmatullah lil alamin, agama yang membawa perdamaian Nabi Muhammad SAW yang diutus menjadi rahmat segenap alam, yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Al-Islam akan menjadi rahmat bagi segenap alam apabila ajaran Islam dapat terlaksana dengan sempurna di atas muka bumi ini.